Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Teguh Irwansyah, ingin mempresentasikan tentang analisis manajemen proses bisnis pada PT Telkom Indonesia. Next. Satu, ini bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba. Lalu, manajemen proses bisnis didefinisikan sebagai manajemen kinerja perusahaan melalui proses, sehingga Telkom berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dalam menjalankan proses bisnisnya. Telkom menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu prinsip transparan, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kesehatan dan kewajaran. Next. Pendahuluan. Pada saat ini, pengukuran kinerja suatu perusahaan mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan pengukuran digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan perencanaan, sehingga perusahaan dapat mempelajari kesalahan-kesalahan agar tidak diulangi di masa depan dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Next. Literatur teori. Definisi manajemen proses bisnis adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses dan ketangkasan untuk mengelola perubahan. Berikut adalah gambar dari diagram alir pada manajemen proses bisnis, yaitu informasi teknologi, business value, dan proses change. Baik, next. Fungsi BPM membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan aliran kerja. 2. Meningkatkan kualitas proses bisnis melalui mekanisme umpan balik atau feedback yang lebih baik. 3. Melakukan review yang berkesinambungan dan real time untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah sehingga dapat mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Next. Proses bisnis merupakan kejadian aktivitas dan keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan sumber daya dan secara bersama-sama menghasilkan output yang bernilai bagi organisasi dan pelanggannya. Berikut adalah komponen proses bisnis. Ada 1. Event, 2. Activities, 3. Decision point, 4. Aktor, 5. Objek, 6. Outcomes. Next. Analisis proses bisnis. Proses manajemen, proses yang mengendalikan pengoperasian sistem, contohnya seperti manajemen strategis. 2. Proses operasional, yaitu suatu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya seperti proses pembelian, manufaktur, iklan, dan pemasaran, serta penjualan. Ketiga, proses pendukung yang mendukung proses inti. Contohnya seperti akuntansi, perekrutan, dan pusat bantuan. Next. Cara menganalisis proses bisnis, yaitu 1. Menentukan bagaimana proses bisnis diciptakan seperti pemetaan dan aktivitas sehari-hari dari setiap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempelajari apa yang menjadi ruang lingkup dari proses analisa. 2. Mendokumentasikan proses bisnis seperti mendeskripsikan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Di dalam flowchart ini nanti akan mudah ditelusuri alur prosesnya, siapa penanggung jawabnya, dan bagaimana saja yang berkaitan dengan proses tersebut. Next. Ini adalah beberapa manfaat dari proses bisnis. 1. Solusi bagi perusahaan agar dapat membantu mereka melihat gambaran bisnis secara menyeluruh atau komprehensif dan real time. 2. Menyediakan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. 4. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. 5. Mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. 6. Meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. 7.
mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Next. Pembahasan. Berikut ada 6 tata kelola pada PT Telkom Indonesia. 1. Mendukung purpose Telkom, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. 2. Mendukung visi Telkom, yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. 3. Mendukung misi Telkom, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Untuk mendorong talenta dan tingkat kemampuan digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. 4. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. 5. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang. 6. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder kepada Telkom. Next. Berikut ini adalah penerapan proses bisnis pada PT Telkom Indonesia, yaitu dalam menjalankan proses bisnisnya, Telkom menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu 1. Prinsip transparansi, 2. Prinsip akuntabilitas, 3. Prinsip tanggung jawab, 4. Prinsip independensi, 5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran atau disebut fairness. Next. Kesimpulan. Secara konsisten, PT Telkom Indonesia menyadari bahwa manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance di lingkungan bisnis Telkom dan anak perusahaan. Manajemen risiko yang berjalan baik mendukung bisnis telekomunikasi dengan cakupan area bisnis yang luas di tengah berbagai risiko usaha terkait transformasi komunikasi di era digital. Sebab itu, salah satu langkah penting PT Telkom Indonesia untuk mencakup good corporate atau good corporate governance, yaitu dengan terus menerapkan dan menyempurnakan sistem manajemen risiko secara berkesinambungan. Perusahaan tersebut berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu kepada berbagai regulasi yang relevan dalam menjalankan proses bisnisnya. Perusahaan ini menerapkan 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di antara lain prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.